Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Habakuk 2 ayat 4. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang benar lurus hatinya dan hidup oleh percayanya. Hati yang baru dan roh yang baru telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Hati yang taat kepada perintah Tuhan, hati yang mau selalu dibaharui oleh firman Tuhan setiap hari di tengah banyaknya pertanyaan kita atas semua kejadian di dunia ini. Dan kita mencari jawabannya kepada Allah melalui firman Tuhan. Dengan menanyakan bagaimana, mengapa, dan kapan kita menggali untuk menemukan jawaban-jawaban yang memuaskan. Tetapi tidak semua pertanyaan memiliki jawaban yang tersusun dengan rapi. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab ini biasanya akan memunculkan lebih banyak pertanyaan dengan keraguan yang terus mengusik dan menghancurkan semangat. Habakuk adalah seorang yang mencari jawaban. Merasa galau karena apa yang dilihatnya. Ia pun mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Habakuk melihat dunia yang sedang sekarat dan hal itu menghancurkan hatinya. Mengapa ada kejahatan di dunia ini? Mengapa orang fasik tampaknya menang? Dengan berani dan penuh keyakinan ia membawa keluhan-keluhannya langsung kepada Allah. Dan Allah menjawab dengan bertubi-tubi bukti dan prediksi. Kejahatan dan ketidakadilan kelihatannya memegang kuasa di dunia ini. Seperti Habakuk, orang-orang Kristen seringkali merasa marah dan kecewa ketika melihat apa yang terjadi. Habakuk mengeluh kepada Allah mengenai situasi itu. Jawaban Allah kepada Habakuk sama seperti jawaban yang akan Dia berikan kepada kita. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang. Memang tidak mudah untuk bersabar, tetapi hal itu menolong kita untuk mengingat bahwa Allah bahkan lebih daripada kita dalam membenci dosa. Hukuman atas dosa pasti akan datang, karena Allah menyuruh Habakuk, nantikanlah itu. Kita harus percaya kepada Allah meskipun kita tidak mengerti mengapa peristiwa-peristiwa terjadi sebagaimana adanya. Orang Kristen percaya bahwa Allah mengarahkan segala perkara sesuai dengan maksud-maksudnya. Bahkan hal yang menurut kita berlawanan dengan kehendak Allah seolah-olah diizinkan berkuasa atas dunia ini. Ada maksud Allah di balik semuanya itu. Sebagaimana ketika orang Israel memasuki tanah Kanaan, Allah tidak serta-merta membersihkan semua orang yang sudah berada di Kanaan, para penyembah berhala. Namun keberadaan mereka dipakai Tuhan untuk menguji kesetiaan mereka menyembah Allah Israel. Jika kita melihat sepertinya orang-orang yang melakukan hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan lebih berbahagia, dan sepertinya mereka lebih populer keberadaannya dalam kehidupan ini. Firman Tuhan mengatakan bahwa mereka tidak lurus hatinya. Sebab di balik semua yang mereka lakukan hanya ingin mencari pujian atas diri sendiri. Dan mereka akan jatuh kepada kesombongan. Tindakan yang mereka lakukan tidak dibarengi dengan ketulusan dalam bertindak, ketulusan dalam menolong, ketulusan dalam berbuat baik. Semua yang dikerjakan ada maksud untuk mencari imbalan dan mencari keuntungan bagi diri sendiri. Hal ini tidak seharusnya memengaruhi kita untuk setia sebagai orang benar. Jika orang di sekitar kita yang kelihatannya sungguh berbahagia sementara mereka sangat jauh dari kebenaran Allah, maka jangan kita menjadi tergoda untuk menjadi serupa dengan mereka. Apa yang dapat kita lakukan? Sebagai orang benar, dan kebenaran kita adalah berdasarkan firman Tuhan. Tentunya kita hidup di dalam firman Tuhan yang menguatkan kita untuk tetap setia hidup dalam kebenaran. Iman kita kepada Kristus menguatkan kita untuk tetap setia kepada Allah yang adalah sumber segala yang baik dalam hidup ini. Jika kita memiliki banyak pertanyaan-pertanyaan tentang keadaan yang ada di sekitar kita, sebagaimana yang dialami oleh Habakuk, mari kita bertanya kepada Tuhan. Dasar dari pertanyaan kita adalah karena kita percaya bahwa jawaban dari segala pertanyaan kita berasal dari Tuhan. Walau terkadang jawaban dari pertanyaan kita tersebut tidak seperti yang kita harapkan. Bertanya kepada Tuhan karena percaya bahwa sumber jawaban dari semua pertanyaan kita adalah Tuhan. Cara dan waktu Tuhan menjawab pertanyaan kita adalah sesuai dengan kehendaknya.
Sahabat yang baik hati, sebagai orang benar, mari kita hidup oleh percaya kita kepada Yesus Kristus, sebab Dia adalah sumber kehidupan, dan kita percaya bahwa Tuhan yang memelihara dan mencukupkan segala kebutuhan kita. Dia mengetahui segala yang terbaik bagi kita, dan Dia mengenal kita lebih dari diri kita sendiri mengenali diri kita. Tidak ada yang dapat kita sombongkan. Hidup oleh percaya kepada Yesus Kristus akan membentuk kita menjadi pribadi yang rendah hati dan senantiasa lurus dalam setiap langkah yang tertuju hanya kepada Yesus Kristus. Kiranya kasih Tuhan melimpah dalam kehidupan kita, menolong kita untuk tetap setia hidup dalam iman percaya kepada Yesus Kristus, dan senantiasa memiliki hati yang lurus tertuju kepada Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Mampukan kami sebagai orang yang Engkau benarkan melalui iman percaya kami. Kami tetap lurus. Hati kami lurus tertuju hanya kepadamu saja, dan apa yang kami lakukan dalam ketulusan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.